Baik, kembali lagi di Alumni Muda, sebuah konten dari HAIPB yang menghadirkan alumni-alumni muda yang sedang merintis karirnya. Semoga dengan adanya konten ini nanti kita bisa sama-sama belajar dan juga nanti ada peluang kolaborasi di antara kita. Nah, kali ini kita akan menghadirkan sosok alumni muda. Beliau baru saja lulus. Nah, dia ini merintis karir di bidang pasar saham. Jadi beliau ini merupakan salah satu investor muda dan beliau membangun sebuah platform edukasi tentang saham yang bertujuan untuk mengedukasi terkait dengan investasi khususnya di pasar saham untuk kaum-kaum anak muda, kaum milenial dan juga Gen Z. Siapakah dia? Ini dia, kita sambut Firman Siregar, founder dari Kuliah Saham. Halo Halo Man, Bang gimana Majid, kabarnya? Iya, alhamdulillah alhamdulillah sehat. sehat Bang. Ya, 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 ya. Oke Man, jadi tadi udah dikasih tahu juga bahwa Firman ini lagi concern di dunia pasar saham, dunia investasi, khususnya pasar saham ya Man ya. Nah jadi Ya betul Bang. boleh dikasih tahu nggak Man? Ini kan dulu ini ya, apa namanya, jurusannya itu SIL gitu, kok bisa ke Iya, sini gitu, pun sekarang ambil S2 juga bisnis. Nah itu bisa diceritain nggak iya. Man? Oke. Ya, jadi sedikit cerita ya Bang tentang Heeh. perjalanan investasi saya gitu ya. Gimana dulu bisa mengenal dengan dunia pasar saham gitu. Memang secara jurusan saya jurusan Teknik Sipil dan Lingkungan S1 Iya, di iya, IPB. iya, iya. Nah, pertama kali kenal saham, kenal pasar modal itu di 2016. Jadi Hmm. saya masih ingat liburan semester 1 IPB itu saya balik ke Jambi terus ngikut nih ada acara sekolah pasar modal waktu itu. Nah, Hmm. terus tertarik lah melihat penjelasan dan sebagainya, tertarik dan akhirnya mikir juga gitu. Oh iya ya, hampir semua orang kaya di dunia ini tuh hampir semuanya tuh punya paper aset gitu ya. Salah satunya tuh saham kayak gitu. Akhirnya ya udah karena dulu masih modal kecil gitu kan. Ya udah Hmm. beraniin Hmm. diri waktu itu untuk buka rekening efek atau rekening saham. Nah, itu pertama Hmm. kali apa namanya buka rekening saham. Jadi di 2016. Hmm. Jadi dulu memang nggak terlalu concern banget di awal-awal, karena kan kuliah ya, sibuk kuliah ya, di IPB kita sibuk kuliah, organisasi, dan sebagainya. Iya, iya Jadi bener. memang dulu lebih ke arah pasif investor lah, seperti itu ya, investasi, kemudian tidak terlalu aktif banget, baru aktif lagi tuh di 2018 setelah udah mulai gabut organisasi dan sebagainya, baru mulai Hmm. memperdalam Hmm. lagi seperti itu. Nah, sedikit cerita juga awal mula kuliah saham kali Bang ya. Iya bener. Nah itu yang menariknya. Nah, Oke. jadi karena tadi saya udah mulai investasi dari 2016, ya notabene-nya sambil di kelas tuh juga masih suka mantengin charting lah kayak gitu kan. Akhirnya banyak Hmm. nih dari teman-teman di SIL ya khususnya itu yang tertarik nih, Man gimana sih cara belajar saham dan sebagainya. Akhirnya ya kalau mau ngajarin kan susah Bang ya, maksudnya ya kita kuliah, organisasi dan sebagainya. Akhirnya saya share lah buku dan sebagainya, buku, e-book, workshop dan sebagainya saya share. Tapi di satu titik saya menemukan bahwa kok mereka masih bertanya hal yang sama gitu. Padahal di dalam buku itu sudah tertera hal yang sama gitu kan, terkait Hmm. penjelasan dan sebagainya. Akhirnya saya dapat satu titik temu nih, sebuah kesimpulan bahwa ternyata hampir ya nggak semua kali ya, hampir banyak di antara kita tuh orang-orang yang males baca nih atau tingkat literasi kita tuh Hmm. masih kecil. Walaupun buku udah tersedia, materi dan sebagainya, tapi tadi karena mungkin ya dalam dalam tampilan buku itu terlalu visual apa terlalu Banyak teks. theoretical dan ya terlalu banyak teksnya, nggak visual ya karena mungkin generasi Hmm. Z maupun generasi milenial itu lebih suka yang sifatnya visual kan kayak gitu. Iya, 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 Akhirnya iya. ya tadi saya coba adain kelas waktu itu saya coba adain kelas ke kos-kosan gitu pertama kali. Jadi buka kelas Ish, pertama kali mantap. itu di dekat kampus IPB, Iya, kos-kosan iya. gitu kan, di kos-kosan teman gitu, bukalah kelas pertama. Heeh. Nah, sampai satu ketika saya ingat pas lagi kita rapat TDA, Bang, kita lihat, lagi booming-nya carousel ya waktu itu ya. Lagi Oh booming-nya iya. Instagram, waktu itu salah satu teman kita juga dia buat carousel ya tentang desain, waktu itu saya masih ingat. Oh Akhirnya saya if ya. tertarik nih heeh, Hmm. Iif, dia share tentang desain. Akhirnya saya pikir saya coba juga nih, bahas tentang investasi saham tapi dengan cara yang nyaman, cara yang mudah, cara yang visual gitu kan. Akhirnya
saya buatlah satu materi tentang investasi saham kayak gitu di Instagram. Iya. Itu awal mula di awal 2020 saya masih ingat itu. Jadi di awal 2020 saya coba buat konten pertama kali waktu itu. Oke, Akhirnya Man, sering tunggu. berjalannya waktu. Nah, Heeh. lanjut Bang. Ngomongin Instagram entar sesi kedua ya. Ngomongin saham Oke, dulu. Lanjut oke lanjut kita ngomongin tapi saham. jangan ngomongin Instagram growth entar aja. Iya, Oke, oke lanjut. siap. Jadi ya itulah awal mula pertama kali bangun kuliah saham. Nah terkait Mhm. investasi sendiri itu banyak banget dampaknya ya yang saya rasain. Pertama mulai dari di bangku kuliah ya. Dulu ya mungkin kita ngerasain lah. Saya kan anak beasiswa Bang ya. Iya. Jadi ngerasain lah tiap entah itu awal semester ya biasanya ditransfer dari apa namanya yang memberi beasiswa. Itu kan biasanya lumayan tuh dananya gitu kan. Mhm. Nah ini kan PR banget nih biasanya apalagi seorang mahasiswa yang ketika ngelihat dana cukup besar gitu kan, biasanya habis sebelum masa selesai dana itu harusnya keluar gitu kan. I iya Nah, iya. saya ngerasain tuh banyak juga teman-teman saya yang mungkin akhir bulan ya kita sebut ya akhir bulan tuh udah kehabisan modal gitu kan. Nah, Mhm. dari situ saya mulai merasakan perbedaan nih dengan kita yang sudah kenal investasi dengan yang enggak. Jadi dulu ketika pas saya udah kenal investasi, walaupun banyak iklan gitu ya di media sosial tentang jualan-jualan gitu, apalagi di marketplace gitu kan. Nah, saya Iya. lebih cenderung untuk karena tadi sudah ada sudut pandang bahwa ya ada satu pengeluaran lain nih daripada saya harus belanja, lebih baik saya beliin ke perusahaannya kan kayak gitu. Jadi saya punya Mhm. satu sudut pandang daripada saya ngeluarin dananya untuk beli misalkan produk produk perusahaannya gitu misalkan ya, gadget misalkan Era Jaya nih, itu produknya handphone misalnya. Daripada saya beli handphone baru lebih baik saya invest ke perusahaannya nih. Return-nya ada, dividennya ada kayak gitu kan. Nah, itu pertama kali ya salah satu dampak kecil gitu, dengan sudah memulai investasi, jadi kita punya satu apa ya, satu sudut pandang baru dalam mengelola keuangan. Jadi kita nggak serta merta mengeluarkan dana kita secara mudah untuk hal-hal yang sifatnya keinginan. Karena tadi kita punya Mhm satu kebutuhan mhm. baru nih, kebutuhan investasi seperti itu. Iya. Gitu. Oke, lanjut ya, Man. Nah, tadi kan Firman juga udah ngasih tahu tuh, kenapa sih kita harus investasi dan kalau kita punya uang jangan semuanya dibelanjakan yang keinginan-keinginan. Nah, sebenarnya peran investasi dalam financial planning ini bagi anak muda tuh gimana sih, Man? Apalagi Firman juga Oke, udah menikah juga kan, pasti salah satu uangnya itu juga mungkin dari return investasi. Mangga. siap. Oke, jadi kalau bicara peran instrumen investasi ya khususnya untuk generasi milenial ya saya sebut ya. Ya. Salah satu tadi yang saya sebutin ya dalam kita mengatur pengeluaran kita. Kemudian yang kedua, nah kita sering banget nih dengar stigma bahwa millennials itu sulit banget punya hunian di kota-kota besar atau Hmm. memiliki Hmm. properti atau rumah lah untuk kita tinggal. Nah itu yang saya rasakan sekarang gitu. Karena kalau misalnya ya teman-teman di Jabodetabek gitu yang ngelihat harga, nggak usah jauh-jauh kita cek di OLX misalkan, harga Iya. rumah itu misalkan di Jabodetabek itu untuk ukuran yang standar itu udah di atas 500-an gitu kan. Untuk standar Setengah loh, miliar. apalagi kalau kita misalkan nyari di pusat kota dan sebagainya itu udah Hmm. miliaran gitu, apalagi harga tanah terus naik. Nah, itu yang Hmm. saya pikirkan bahwa harga properti itu naiknya kenceng, tapi harga gaji kita, UMR kita tuh nggak naik kenceng gitu kan. Nah, ini terjadi mispersepsi gitu kan. Jadi ya kalau misalnya kita mau miliki hunian, ya stigma itu pasti benar gitu kan. Ketika milenial sulit punya hunian karena tadi memang UMR kita dan juga kenaikan harga properti itu nggak sejalan gitu. Sehingga kita perlu mikir gimana sih caranya kita dapat income lain. Nah, salah satu dengan investasi. Jadi kita nggak cuma ngarepin dari aktif income-nya doang, tapi kita juga ada tambahan income nih yang mungkin suatu saat bisa nutupin atau bisa nambahin dana kita untuk kita bisa memenuhi kebutuhan kita. Salah satunya kebutuhan dari rumah gitu kan kayak gitu. Kemudian saya dengar juga pidatonya Bu Sri Mulyani ya yang waktu itu viral Hmm. terkait Hmm. perbedaan antara masyarakat di negara maju dengan di negara berkembang. Jadi Hmm. dari pidatonya beliau sampaikan bahwa orang-orang di negara maju itu asetnya kerja keras tapi orangnya kerja biasa aja. Tapi kalau Hmm. kita di negara berkembang, orangnya kerja keras, asetnya tidur-tiduran. Nah, itu yang sering kita lihat ya, mungkin orang-orang tua kita gitu ya, kerja dari pagi Ya. sampai malam, banting tulang gitu ya, nyari aktif income, tapi sementara rumah besarnya, tanah-tanahnya, kemudian capitalnya, kendaraan dan sebagainya itu nganggur, di rumah tidur-tiduran. Hmm. Nah,
Ini kan sayang banget gitu kan, apalagi kalau teman-teman udah kenal investasi, akhirnya kita bisa berpikir kan, lebih baik kita pekerjakan nih aset kita, supaya asetnya nggak nganggur, aktif income kita juga ada, passive income kita juga nutupin kayak gitu. Karena kalau kita lihat ya dari segi return investasi gitu 10 tahun terakhir, ya di luar pandemi kemarin gitu ya, apalagi pasca pandemi gitu kan, naiknya luar biasa kan, instrumen investasi termasuk di saham. Itu lumayan gitu. Kenaikannya mulai dari misalkan deposito itu udah sekitar 4%-an di atas suku bunga lah kayak gitu kan, obligasi sekitar 7%, reksadana itu bermacam-macam juga tergantung reksadananya. Kemudian yang terakhir di saham gitu kan, di saham itu kalau kita coba lihat ya teman-teman ya, bursa efek itu pertama kali ada di Indonesia itu tahun 1983, itu harga IHSG itu sekitar Rp100. Nah sekarang kalau kita bandingin aja, ini kita include dengan dengan 2020 adanya pandemi, itu sekarang sekitar 6.100. Artinya kalau kita menghitung pertumbuhan per tahunnya itu rata-rata sekitar 11,4%. Nah, artinya kan kalau kita cuma naruh uang kita aja, simpan uang kita kan sayang banget nih. Lebih baik kita pekerjakan, misalkan masukin ke saham atau masukin ke reksadana, ya lebih baik dia bisa ngasilin uang gitu kan. Dibanding kita taruh di tabungan misalkan atau kita simpan di dalam lemari gitu. Ya kan tergerus inflasi juga kan kayak gitu. Jadi itu sih ya salah beberapa peran gitu investasi yang bisa kita jadiin sebagai motivasi gitu. Kenapa kita harus memulai investasi dari sekarang seperti itu. Ya, yang paling penting kembali lagi sih kalau kita bicara benang merahnya sih, ya paling mudah inflasi aja gitu kan. Tingkat inflasi kita rata-rata 3 tahun misalkan per tahun 3% misalnya. Ya artinya kalau kita cuma naruh uang kita berapapun itu ya artinya tiap tahun tuh secara nilai atau secara value kan berkurang 3%. Kan sayang banget nih. Ya lebih baik kita masukin ke salah satu instrumen investasi kayak gitu. Kayak gitu sih Bang ya. Itu yang secara real aja kayak gitu. Oke. Tapi yang sifatnya nggak langsung kayak tadi Bang, kayak yang nggak langsung tuh ya kayak tadi, kayak kita lebih punya tambahan apa ya, sudut pandang untuk tidak mengeluarkan ke hal-hal yang sifatnya keinginan kayak gitu, itu yang sifatnya nggak langsung. Benar. Nah, terus Man, nah ini penting juga nih untuk dijawab karena kan Firman juga concern di saham ya, saham ini kan banyak tadi investasi itu, salah satunya saham. Nah, kenapa apa yang membuat Firman ini yakin saham ini lebih oke dibanding investasi-investasi yang lainnya gitu? Keunggulannya apa? Pasti ada kekurangannya juga, tapi ada keunggulan. Oke. Jadi kalau kita bicara keunggulan ya, yang pertama pasti dari return Bang, dari perbandingan return investasi. Ya kalau kayak saya bilang tadi, kita hitung aja dari 1983 sampai 2021, itu kenaikannya itu rata-rata per tahun 11,4%-an kan. Itu saham. Itu kalau kita bandingin dengan instrumen lain ya paling besar gitu kan. Misalkan di obligasi cuma 7%-an, kemudian di reksadana mungkin di bawah itu kayak gitu. Yaitu pertama dari segi return, kemudian yang kedua dari segi keuntungan yang bisa kita dapatkan. Yang pertama dari capital gain, yang kedua adalah dari dividen. Jadi kalau capital gain itu tadi misalkan saya beli barang 500 saya jual 600, berarti kan itu dapat selisih untung gitu kan. Tapi kalau dividen itu laba bagi hasil. Jadi laba yang diberikan oleh perusahaan kepada pemegang sahamnya gitu. Sampai pada tanggal dia bagi dividen kita masih pegang, kita dapat dividen kayak gitu. Istilah laba bagi hasil lah. Kemudian yang ketiga adalah terkait kemudahan Bang. Jadi investasi saham tuh mudah banget. Ya semudah teman-teman transaksi beli baju di Shopee kayak gitu. Karena sekarang semua sudah full online. Gitu. Beda dengan zaman dulu yang kita harus ke kantor sekuritasnya, telepon dan sebagainya. Dan dengan adanya digitalisasi seperti sekarang ya teman-teman tadi saya bilang modal handphone aja tuh udah bisa jual beli saham kayak gitu. Kemudian yang selanjutnya keuntungannya modalnya kecil. Kenapa modalnya kecil? Karena dengan modal 100.000 aja itu sebenarnya kita sudah bisa buka rekening efek dan kita udah bisa jual beli saham. Karena harga saham di Indonesia itu paling murah itu Rp5.000, paling mahal ya sekitar 4 jutaan ya kalau nggak salah sekarang. Kayak gitu per lotnya ya. Per lot. Kemudian apalagi ya keuntungannya? Ya tadi sih kurang lebih ya. Kalau kita bicara instrumen lain kan, misal kalau teman-teman mau investasi emas misalnya, itu kan minimal 1 gram dapat 1 juta misalnya, atau beli tanah gitu kan modal besar. Nah tapi kalau saham kan kita udah bisa dengan modal kecil seperti itu. Dan tadi sih lebih simpel juga, tapi tetap aja ada risiko ya, gitu. Benar.
Terus Man, nah ini kan lagi rame kripto. Ya, Nih bedanya sama kripto apa nih? Keunggulannya apa? Terus kripto bagaimana gitu? Lagi rame oke banget soal terkait. kripto. Yes, jadi kripto salah satu saya bilangnya nggak bisa juga Hmm? sih kita sebut instrumen investasi ya, karena dari namanya aja kan cryptocurrency sebenarnya adalah currency yang dibuat ya, yang dibuat oleh entah itu institusi, entah itu perorangan untuk membiayai proyek tertentu gitu. Hmm. Kalau saham kan beda, underlying asetnya kan adalah perusahaan. Ya. Nah, kalau kripto kan sebenarnya kan yang kenapa sampai sekarang tuh belum ada fatwa yang bisa menghalalkan karena tadi underlying Heeh. asetnya tuh nggak jelas gitu kan. Entah itu Iya. proyeknya kah atau apapun itu yang dibiayain dari kripto itu kan. Nah, itu sih perbedaan yang paling utama dari segi instrumennya. Kalau saham tadi jelas yang namanya kita beli saham berarti kita kongsi modal sama perusahaan. Contoh misalkan nih, Bang Majid mau buka usaha misalkan, usaha X misalnya, butuh modal 10 Hmm. juta. Ini ngajak saya joinan nih. Man join 5 juta, gue 5 juta. Nah, itu berarti saya punya saham di perusahaan itu, perusahaan X itu 50% kayak gitu. Sama itu saham kan, kita underlying asetnya kepemilikan perusahaan. Tapi kalau kripto, ya saya nggak tahu underlying aset apa ya. Tapi setahu saya itu adalah uh, proyek di belakang si kripto itu sendiri. Kemudian dari segi pengawasan kalau di saham itu langsung diawasi oleh OJK kita. Kemudian Hmm. pelaksanaannya dilakukan oleh Bursa Efek Indonesia. Jadi ada aturan-aturannya. Misalkan terkait pengawasan transaksi. Jadi di saham itu cuma bisa ada aturannya ya terkait kenaikan harga saham tuh diatur. Harian misalkan untuk saham-saham yang harganya udah 5.000 ke atas tuh maksimal cuma bisa naik 20%. Kalau turun Hmm. sekarang diatur auto reject bawahnya itu sekitar 7. Jadi kalaupun turun mentok-mentok tuh satu hari itu cuma bisa turun 7%. Tapi Hmm. kalau kita bicara kripto itu naiknya itu nggak ada batasan. Turunnya juga nggak ada batasan. Jadi sehari turun 100% pun bisa kayak gitu. Waduh. Sehingga kan akan sangat berisiko banget kan kayak gitu. Jadi Iya, ya iya, kalau iya. dari segi risiko ya bicara saham dengan kripto ya kripto tuh lebih lebih high risk lagi gitu. Hmm, hmm, hmm. Nah, tapi yang perlu kita sadari, semua instrumen investasi itu terkait potensi keuntungan dan potensi risikonya itu balance. Ya kalau misalnya kita mau yang potensi risikonya kecil ya, kita juga harus siap dengan potensi keuntungan yang kecil juga. Misalkan taruh ke deposito atau ke obligasi itu kan memang potensinya kecil, risikonya kecil, return juga kecil. Tapi kalau mau yang sangat berisiko dan sangat punya peluang naik, ya bisa ke saham atau ke kripto. Tapi kalau kripto tuh sangat sangat high risk. Sampai kalau kita lihat di berita-berita tuh banyak banget yang sekarang ya ketika market kripto lagi turun sangat Iya, iya. drastis tuh banyak Benar, banget benar, yang benar. stres dan sebagainya kayak gitu. Oke, oke. Oke, Man, ini adalah pertanyaan yang terakhir untuk sesi kali ini. Jadi kan Firman sendiri di sini juga selain menjadi investor pasar saham, Firman juga membangun kuliah saham sebagai suatu wadah edukasi yang bertumbuh memang di online ya di Instagram. Nah, ke depan ini visi Firman untuk kuliah saham nih gimana, Man? Mau dijadiin Oke. apakah dan lain sebagainya, apalagi kayaknya Firman juga udah ambil sertifikasi dan lain sebagainya, kemarin baru lulus ya, selamat. Iya, alhamdulillah. Ya. Jadi kalau bicara visi ya, yang paling utama sih kita nggak akan berhenti untuk terus mengedukasi ya terkait Hmm. generasi millennials yang mau memulai investasi pertama mereka khususnya di pasar saham. Karena ya jujur kan kita juga ada kelas ya Bang ya. Kita juga open kelas untuk teman-teman yang mau belajar tentang kelas pemula, kelas-kelas dasar kayak gitu kita juga open. Nah, dari beberapa riset yang kita coba itu masih banyak ternyata eh teman-teman kita atau generasi milenial yang masih ketipu nih dengan investasi-investasi bodong. Jadi memang tujuan kita Hmm. pertama adalah untuk tadi membenarkan literasi tentang keuangan itu sendiri dan literasi investasi di Indonesia. Karena ya kita nggak usah jauh-jauh deh, kita buka berita investasi bodong itu nggak jauh beda, beberapa hari terakhir tuh udah banyak juga gitu. Misalkan ada yang menawarkan profit sekian ratus persen dan sebagainya, yang di Telegram dan itu banyak banget. Nah minimal kita melawan itu dulu, melawan orang-orang atau oknum-oknum yang mencoba untuk menipu uang masyarakat kayak gitu. Jadi yang pertama jelas kita ingin terus mengedukasi masyarakat Indonesia khususnya di generasi milenial karena di awal di pandemi kemarin gitu ya khususnya ya, di pertengahan 2020 sampai akhir 2020 itu pertumbuhan investor Indonesia tuh lagi tinggi-tingginya, naik Iya, naik iya. sangat pesat gitu kan. Nah, Hmm. ini jadi tantangan juga sebenarnya bagi para
para influencer, para pemerintah, kemudian bursa efek untuk bisa terus mengedukasi nih, karena semakin banyak orang, ada juga yang masuk hanya sekedar ikut-ikutan, ini yang bahaya gitu kan. Ikut kata A, ikut FOMO, kata FOMO. B. Ya FOMO, kemudian ada yang dipom-pom sama artis-artis kan kayak gitu. Nah, ya minimal kita menjadi obat lah bagi orang-orang Iya, ataupun iya, iya. membenarkan yang mana yang benar dan yang salah gitu. Ya kedepannya kita juga pengen terus tumbuh, kita pengen terus besar. Ya kita lagi build juga sih LMS ya, semacam learning management system untuk kuliah saham sendiri, sehingga kuliah saham nanti bisa dinikmati oleh lebih banyak orang seperti itu, Bang. Mantap. Keren bro. Oke, thank you banget Firman untuk sesi pertama kali ini. Jadi teman-teman semuanya, tadi kita sudah dengar bagaimana kuliah saham, apa visinya, dan kenapa kita harus investasi khususnya di pasar saham. Cukup sekian untuk sesi kali ini teman-teman semuanya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen channel YouTube HAIPB. Dan juga share video ini ke sebanyak orang yang kalian kenal agar bisa bermanfaat. Oke, untuk sesi kali ini cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dan yang paling terpenting, jangan lupa teman-teman untuk like, komen, dan subscribe, serta share konten ini agar konten ini bisa bermanfaat bagi alumni-alumni yang lainnya. Terima kasih.